Oke, ini adalah minggu yang sibuk sebagai CEO. Senin meeting, Selasa meeting, Rabu meeting terus, dan meetingnya bukan meeting yang gue bisa ceritain juga isinya. Ada sih beberapa meeting yang sifatnya plan Comika, terus meeting rutin Comika mingguan dengan tim. Tapi ada beberapa meeting yang juga sifatnya project-project yang masih belum bisa diumumkan. Jadi nanti tunggu aja ya tanggal mainnya. Yang pasti em, per hari ini dua acara kami yang lagi ada di depan mata tuh keroyokan, itu crowdwork specialnya gua, yang tiketnya sudah hampir habis, tiketnya sedikit lagi habis. Terus udah gitu beberapa hari yang lalu periode early bird untuk Adili Idola Reza Arab Octavian dibuka, dan per hari ini sudah ludes early birdnya. Jadi ini kelihatannya akan jadi acara yang seru. Jadi nggak banyak yang bisa dikasih lihat sebenarnya. Paling footage meeting doang. Tapi hari ini menarik sekali karena hari ini gue bertemu dengan para pelapor mensrea. Gue ketemu dengan 5 orang yang melaporkan gue ke Polda Metro Jaya terkait mensrea. Seperti yang lo tahu, kasusnya sudah berjalan cukup lama. Kemudian gue bolak-balik ke Polda Metro untuk ditanya-tanya. Nah, gua dan Haris berkenan untuk bertemu dengan para pelapor. Sebenarnya ini sesuatu yang udah ingin gue lakuin dari dulu. Dari pertama kali itu gue pengen ngobrol dulu aja sama gua. Gua kalau dituntut untuk minta maaf, gue perlu tahu gua salahnya di mana, karena untuk yang selama ini gue lihat di sosial media, berseliweran di media, untuk apa yang dituduhkan gue nggak merasa seperti itu. Jadi susah untuk gue minta maaf terhadap sesuatu yang menurut gue nggak lakukan. Jadi gue tuh pengen tahu sebenarnya salahnya di mana sih, apa sih yang jadi keresahan gitu. Tapi nggak pernah bisa ketemu, nggak pernah ada apa ya kesempatannya, nggak pernah dapat kabar dari sisi seberang yang gue ajak. Cuman akhirnya undangannya disampaikan juga, dilakukan oleh Polda Metro Jaya, terus gitu sampai kepada mereka, terus mereka datang. Hari ini gue ketemu sama semuanya lengkap, jadi tidak ada satupun dari para pelapor yang tidak hadir. Dan pertemuannya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan. Jadi gue ngerasanya uh, uh, ya mungkin lu berasumsi kalau seorang terlapor ketemu para pelapor mungkin rame ya, rusuh, terus udah gitu keras, terus udah gitu kayak gebrak-gebrak meja. Tapi sama sekali bukan itu yang terjadi. Prosesnya berjalan dengan menyenangkan, uh, dibantu oleh pihak Polda Metro Jaya juga, dimediasi, terus Haris ngebuka, terus semua pihak terlapor menyatakan keberatannya. Terus semuanya gue dengerin satu persatu, gue perhatiin satu persatu pernyataan-pernyataannya, dan gue coba untuk pahami keresahannya di mana. Terus pada akhirnya ya, setelah dialog, tektokan, gue seneng karena 3 hal ya. Satu, gue seneng karena mereka akhirnya bisa ngomong langsung ke gue keresahannya. Jadi gue bisa mencoba untuk menangkap yang sebenarnya itu apa sih. Karena gue dapatnya kan laporan aja, surat laporan ya, gue dilaporkan gitu bahwa gue melakukan penistaan agama gitu. Tapi detailnya kenapa itu dituduhkan kepada gue, kenapa mereka nggak nangkap apa yang gue maksud, itu kan gue pengen tahu ya. Gue satu, poin pertama tuh gue bersyukur mereka bisa ngomong langsung ke gue. Poin kedua, gue bersyukur karena gue nangkap sih sebenarnya. Jadi ini tuh bukan serta-merta soal bahwa gue melakukan penistaan agama, nggak serta-merta tentang itu. Poinnya mereka nangkep bahwa gue itu justru resah ada orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, kan gitu poinnya. Gue tuh resah karena ada orang yang sholatnya dipertontonkan, sholatnya dijadikan alat gitu untuk mereka mencapai tujuan pribadi mereka, dan bukan sebagai cara untuk terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu nyampe di mereka. Terus rata-rata mereka bilang bahwa poin-poin yang ada di mensrea itu sebenarnya mereka ngerti semuanya, bahwa itu kritik, ngerti bahwa ada yang salah dari sejumlah orang, ngerti. Cuman mereka poinnya gini, kalau udah masuk ke ranah sholat, kalaupun iya, taunya dari mana bahwa mereka itu riya gitu. Kita
kita kan taunya mereka sholat gitu, tapi kita benar-benar tahu bahwa mereka itu ria atau emang lagi pengen sholat tuh taunya dari mana? Sehingga mereka bilang bahwa ada ranah yang antar manusia, ada ranah yang dengan yang maha kuasa. Dengan yang maha kuasa itu di luar kita, itu ranah pribadi orang masing-masing. Kita bisa suuzon, tapi kita nggak pernah benar-benar bisa tahu gitu. Kita bisa curiga, kita bisa menuduh, tapi kita nggak pernah benar-benar bisa tahu. Jadi buat apa dibahas kalau ngomongin ibadah antara dia dengan yang maha kuasa? Kalau mau ke sampingnya bahwa misalnya ada yang rajin sholat tapi misalnya melakukan korupsi gitu, ini pembahasan di sana ya, bukan gue yang ngomong nih, ini orang-orang yang ada di sana. Bahwa misalnya ada orang yang rajin sholat dan korupsi, korupsinya ditangani, korupsinya kita hukum, korupsinya kita serang gitu ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan bahwa dia juga sholat gitu. Poinnya itu sih sebenarnya. Terus gue nangkep poinnya. Dan kalau emang itu letak missnya, gue minta maaf gitu. Dan gue juga, nah ini hal ketiga yang gue syukuri, gue bersyukur gue bisa jelasin juga maksud gue kepada semuanya dengan sangat-sangat jelas dan sampai kepada beliau-beliau. Dan gue bisa ngomong secara langsung sama beliau-beliau ini bahwa ini terlepas dari apa yang terjadi ya, mau dicabut laporannya, mau dilanjut, mau restoratif justice, mau enggak, terserah deh tuh. Tapi gue punya kesempatan untuk dengar keresahan mereka, nangkep keresahan mereka, menjelaskan poin gue, dan mengajak kita sama-sama untuk memerangi apa yang gue kritisi, yang gue gak suka. Dan gue berkesempatan untuk ngomong ini kalau misalnya ternyata emang itu yang dimaksud, bahwa yang kayak tadi gue jelaskan gitu ya, biar gak panjang lagi. Kalau gitu gue di poin itu gue minta maaf karena gue masih saat itu ya waktu bikin materi stand up, gue tuh gak terima, dan gak terimanya sampai menuduh gitu bahwa oh lu tuh ria gitu. Padahal yang tahu ria atau enggak kan ya satu Indonesia bisa nuduh lah, bisa curiga, tapi yang benar-benar bisa tahu tuh kan cuman dia sama Allah, dan itu yang tidak boleh disentuh gitu kasarnya. Jadi itu menyenangkan sekali. Bahkan saking menyenangkannya prosesnya, polisinya aja, tadi gue dibantu sama Pak Roni bilang, wah ini prosesnya oke banget, lancar, nggak ada gebrak-gebrak meja, nggak ada gimana-gimana, benar-benar enak banget ngobrolnya. Bahkan setelah itu ditutup dengan makan gorengan dan makan siang sama-sama, ketawa-ketawa, benar-benar bercanda gitu. Usai dari acara tersebut, prosesi tersebut, gue samperin mereka semua satu persatu, gue salamin, gue bilang terima kasih udah mau ketemu. Dan ini spesial loh, bahwa mereka semuanya lengkap datang untuk bertemu sama gue tuh, itu spesial sekali. Mengingatkan gue sama prosesi waktu di Toraja kan, 32 perwakilan wilayah ada tuh semuanya datang, termasuk yang pelosok-pelosok yang biasanya gak pernah datang semuanya untuk bertemu sama gue. Dan itu sesuatu yang sangat spesial kan, dan gue apresiasi sekali. Makanya saat itu gue samperin, gue bersalaman dengan mereka, termasuk juga tadi semua pelapor gue ajak salaman, gue bilang terima kasih udah datang, terima kasih udah menjelaskan, terima kasih sudah mau mendengarkan gue, sorry kalau misalkan gue sempat menyinggung gitu misalnya. Satu persatu semuanya, termasuk novel Mbak Mumin juga gue samperin, sempat bercanda-bercanda karena bahkan di sesinya novel Mbak Mumin itu bercanda. Saya suka stand up juga kata dia, saya bisa stand up juga kata dia. Terus akhirnya waktu gue samperin, nah ini nih bapak yang bisa stand up ini, sebenarnya stand up senior gue juga, gue gituin. Terus kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya gue bilang juga sama beliau-beliau bahwa moga-moga ini bukan kali pertama kita ketemu ya, moga-moga kita ketemu lagi dengan situasi yang lebih informal, ngobrol, berbincang. Terus termasuk sama ini ya, kiai dari pesantren yang ada di Serang, Banten juga tadi datang. Terus gue bilang dengan senang hati kalau misalnya diundang gue datang ke sana. Gue ngobrol yang sama dengan semua pelapor, dan semua pelapor juga ada minta maafnya sama gue. Menyenangkan sekali lah. Setelah prosesi itu gue keluar ketemu sama wartawan, sempat doorstop mencoba untuk menjelaskan proses yang tadi dijalankan bersama dengan Haris. Nah setelah doorstop ada satu momen yang menarik. Gue udah masuk mobil, tiba-tiba gue sadar Haris kan datang belakangan karena dia masih doorstop tuh. Jadi gue doorstop sama kasus gue udah selesai, gue masuk ke mobil, gue lihat Haris masih doorstop untuk kasus yang lain, ditanya sama wartawan. Pas gue perhatiin ternyata ada Dharma Pongrekun. Saya samperin Dharma Pongrekun.
si Lui nggak mau ketemu. Ya, tapi nggak perlu harus dengan podcast dong. Kan berita berkembang kan seperti itu, jadi lebih baik kita bicara di luar dulu. Ya? Udah saya samperin ke tempat orang. Harus lagi dong. Oh itu. Iya, enak. Nah itu juga yang hubungan itu ngarang-ngarang itu. Udah beres. Karena kita kan cuma formalitas saja. Secara ada udah beres. Masih banyak. Nanti kita Kita samakan persepsi. Iya. Samakan persepsi. Aman. Biar kita gini-ginian berdepanan. Lu aja gua enggak. Kalau gue nggak begini, kita begini. Nah, siapa yang sakit perut? Oke. Emang kalau gitu satu sampai. Oke, ini adalah hari Jumat. Gue mau ngelanjutin cerita soal ketemu Pak Dharma Pongrekun. Tapi sebelumnya gue ngasih tau buat Kamis malam, gue datang ke gala premier Ghost in the Shell, film terbaru dari Joko Anwar di Epicentrum Walk. Dan seperti biasa pasti rame manusia, yang undangan rame, yang nggak diundang rame juga karena pengen selfie sama selebritis kan, ramenya bukan main. Gala premiernya diurus dengan sangat proper, sangat rapi. Terus udah gitu yang paling banyak adalah selebriti yang datang. Gua ketemu gua ngeliat Dian Sastro, gua ketemu Wulan Guritno sama anaknya. Gua ketemu sama Dipa, Aco, Soleh, Ardit Erwanda. Gua ketemu sama Anggi Umbara. Terus gua ketemu sama Mas Anung Bramantio, Fajar Nugros. Gua ketemu sama siapa lagi ya? Castnya sih udah pasti pada datang semua ya, lengkap. Banyak banget sih, banyak. Arik Riting, Oki Rengga, terus banyak banget manusia pada nongol di situ semuanya. Gua datangnya mepet sehingga gua dapet tiket nontonnya itu yang duduk paling depan. Tapi cukup untuk membuat gua bisa menikmati filmnya. Nanti akan ada, harusnya sih per video ini keluar, review Ghost in the Shell sudah rilis di YouTube gua. Cuman sekilas aja gue tuh lagi mencoba untuk menimbang-nimbang apakah ini film Joko Anwar terfavorit gue. Gue nonton film Joko Anwar mungkin setengah dari seluruh film-filmnya gue tonton. Terus gue lagi mikir apakah ini yang terfavoritnya gue. Karena menurut gue film ini gue banget. Menurut gue. Jadi kalau misalkan lu suka dengan karya gue, suka dengan estetik gue, suka dengan selera gue, harusnya lu suka sama film ini. Harusnya. Karena film ini ngeri iya, horor iya, sangar iya, lucu iya. Lucu banget. Lu gak akan nyangka kelucuan-kelucuan itu bisa hadir di film segori ini gitu, sengeri ini gitu, berdarah-darah gitu. Tonton aja Ghost in the Shell ketika sudah hadir di bioskop-bioskop. Nah, setelah itu gua balik, nggak ada apa-apa lagi. Ya intinya gue cuman menghadiri itu. Nah sekarang cerita soal Dharma Pongrekun. Sedikit recap. Jadi hubungan gue dengan Pak Dharma Pongrekun kan menarik ya, karena Pak Dharma itu nggak tahu gue, nggak kenal gue, tiba-tiba gue bahas di Mensreya Stand Up Comedy Special. Bahkan beat Pak Dharma Pongrekun tuh salah satu beat terfavorit orang-orang. Terus waktu gue kemarin ke Polda Metro Jaya, pas balik tuh ada Pak Dharma. Gue ngeliat dari mobil, jadi gue ulang dikit. Abis gue ketemu sama 5 pelapor Mensreya, gue keluar dari kantornya, dari Polda Metro, terus doorstop bentar sama wartawan, terus gue masuk ke mobil. Ketika gue dan tim udah ke mobil, Haris masih kesangkut sama wartawan. Mereka nanyain kasus lain lah. Pas gue ngeliat, loh ada Dharma Pongrekun. Atau gue dikasih sama karyawan gue, kayaknya V yang ngasih tahu. Itu ada Dharma Pongrekun. Terus pas gue liat, oh iya bener ada Dharma Pongrekun lagi ngobrol sama Haris. Terus gue maju mundur gitu, samperin gak ya? Samperin aja mas, kata V. Akhirnya gue keluar, gue samperin, dia lagi ngobrol, gue tunggu. Salah satu orang yang mendampingi Pak Dharma, kemungkinan besar lawyernya, itu
ngeliat gue duluan. Terus gue salamin, kelar gue salamin Pak Dharma Pongrukun. Gue hormat dulu, kan beliau polisi. Terus gue bilang apa kabar Pak, akhirnya ketemu juga, iya. Terus gue sejujurnya lupa gue ngomong apa. Tapi kalau gue gak salah gue sedikit ngebahas soal mensrea. Makasih ya Pak udah mau dijadiin bahan di mensrea. Terus dia iya sama-sama. Terus dia kalau nggak salah ngomong, Anda saya ajak ketemuan nggak mau, kata dia. Terus gue bilang, lah kan saya ngajak Bapak untuk ngisi podcast, ya tapi kan kita ketemu dulu. Jadi yang mau gue sampaikan adalah ke lu bahwa gue tuh udah ngubungin Pak Dharma untuk ketemu di konten Skakmat. Gue nawarin dia untuk jadi bintang tamu Skakmat. Tapi beliau nggak mau, pengen kita ketemu dulu, meeting dulu, ngobrol-ngobrol dulu sebelum tapingnya. Terus gue cerita sama Pak Dharma, saya soalnya nanya sama semua teman-teman saya yang wawancara Bapak, lu pakai pre-interview dulu nggak, ngobrol dulu? Enggak ada, langsung ngobrol. Makanya saya bingung Pak, sama mereka nggak pakai ngobrol kok, sama saya pakai ngobrol dulu. Terus dia bilang, ya kan kondisi kita berbeda. Terus gue bilang, ya gampang lah, nanti kita atur waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Terus nanti jadi ya kita bikin konten bareng ya. Oh ya siap. Terus gue bilang gini, nanti kita gini-gini bareng Pak, gitu. Terus bilang, itu lu aja, gue gini-gini. Terus dia gini-gini ke aspal gue gini-gini nih. Biar gue buktiin gue gak bakal mencer. Terus bilang kayak gitu, terus gue ketawa aja. Happy karena berkali-kali ya orang berusaha untuk nubrukin gue dengan pihak lain. Nubrukin gue dengan pihak Toraja, nubrukin gue dengan sejumlah orang karena mensrea, nubrukin gue dengan Dharma Pongrukun. Tapi pada akhirnya gue nyamperin Toraja, berakhir damai. Gue ketemu dengan 5 pelapor mensrea, salaman, pelukan, ketawa-ketawa. Gue ketemu Dharma Pongrukun juga ketawa-ketawa gitu. Jadi gue senang sekali bahwa apa yang oleh orang-orang dianggap sebagai sebuah kasus tuh nyata-nyatanya tuh bukan sebuah kasus. Emang pada akhirnya cuma pengen ketemu aja, cuma perlu ketemu aja. Makanya waktu gue ketemu sama para pelapor mensrea, gue bilang, pertemuan ini tuh saya dambakan dari lama. Sejak pertama kali bapak-bapak masukin nama saya ke kepolisian tuh, saya bertanya-tanya kenapa nggak ngobrol langsung aja sama saya. Saya pengen tahu, saya nggak bisa minta maaf terhadap sesuatu yang saya tidak pahami gitu. Bapak harus jelasin kepada saya gitu. Tidak ada masalah yang nggak bisa selesai dengan dialog duduk bareng menggunakan kepala dingin. Kebetulan bahkan gue ngomongin ini berkali-kali di lagu Satu Lawan Banyak. Bahkan gue punya lirik kurang lebihnya, ku tak takut duduk berhadapan dengan yang berseberangan, cari kesepemahaman, dan itu didapatkan dari obrolan, maka berderapan ku seberangi jembatan sekarang, gitu kurang lebihnya. Tapi poin gue adalah gue tuh gak pernah punya kekhawatiran, gak pernah punya ketakutan untuk duduk bareng satu meja dengan orang yang katanya benci gue, katanya. Makanya siapapun yang berusaha untuk nabrak-nabrakin gue dengan pihak lain, gue ajak duduk bareng, selesai itu. Gue ajak ketemu, beres itu. Karena gue percaya dengan kemampuan gue, dengan tabiat gue gak punya niat buruk. Gue juga punya cara untuk berdialog yang enak, sehingga semua permasalahan gue yakin bisa gue selesaikan. Dan terlepas dari apa yang jadi kelanjutan kasus gue, apakah mereka cabut laporan si 5 pelapor mensrea ataukah lanjut atau apa, itu urusan belakangan lah. Tapi yang pasti gue bertemu dengan mereka bertemu dengan gue, dan kami baik-baik aja, termasuk dengan Pak Dharma Pongrukun. Asik. Ketemu Toraja berjabat tangan, ketemu pelapor mensrea berjabat tangan, ketemu Pak Dharma Pongrukun berjabat tangan. Pelajaran untuk kita semua. Tidak ada konflik yang tidak bisa selesai dengan dialog. Bisa selesai dengan dialog asal datang dengan kepala dingin, datang dengan niat baik, datang dengan keinginan untuk bikin dia menang juga. Kalau misalkan lu cuman mau memenangkan diri lu sendiri, nggak akan ketemu itu. Untuk supaya bisa terjadi kesepakatan, lu duduk bersama dengan mereka dengan kesadaran bahwa gue pengen bikin dia menang juga. Gue harus mikir gimana caranya dia ngerasa menang juga. Karena kalau enggak akan selesai. Dan yang penting apa? Menang kalah atau selesai perkara? Selesai perkara.
Gitu. Hari ini gue masih ada sejumlah meeting. Ntar malam ada open mic. Rencananya gue pengen nyobain lagi joke gue. Jadi kita lihat suasana seperti apa. Karena kemarin waktu hari Rabu gue juga sempat naik tuh waktu ada Monster minggu ini. Kan tiap Rabu ada lomba stand up di Comika. Dengan hadiah kayak 1 juta terbuka untuk umum. Penonton, maksudnya lu bisa nonton. Pokoknya tiap Rabu Monster minggu ini, tiap Kamis open mic pecahkan, tiap Jumat comedy gym. Sabtu kadang-kadang suka ada show di sini. Jadi kemarin hari Rabu ada Monster minggu ini, gue latihan set gue. Kemarin semalam gue nggak bisa karena gue ke Gala Premier Ghost in the Shell. Nah ntar malam gue mau coba untuk open mic. Kita lihat seperti apa. Jadi bukan. Oke, sebuah update hari Sabtu dan hari Minggu. Kegiatannya padatnya di Sabtunya, Minggunya relatif santai. Hari Sabtu gue memulai hari dengan bikin podcast untuk di YouTube gue, tapi promo untuk mitra keluarga Kelapa Gading. Mereka punya sebuah program yang menarik namanya Micro, di mana ini adalah layanan komprehensif antara dokter bedah jantung, anestesi, fisioterapi. Mereka sekarang punya teknologi baru di mana kalau mau operasi bypass itu nggak perlu buka belah dada gitu. Bisa kan gitu kan, tulang dada dipotong 15 cm. Kalau ini enggak, cukup 5 sampai 6 cm kalau gue nggak salah. Jadi lubangnya kecil, namanya minimal invasive. Nanti lo tonton aja. Habis dari situ gue nonton film yang gue tunggu-tunggu, yaitu film Project Hail Mary yang main Ryan Gosling. Gue kan senang sci-fi ya, jadi gue selalu tertarik film-film luar angkasa gitu. Dan responnya orang-orang tuh beda-beda. Ada yang bilang bagus banget, ada yang bilang jelek banget. Bagus banget itu bisa sampai kayak lebih bagus daripada Interstellar. Terus ada yang bilang jelek bangetnya nggak layak untuk dapat panggung atau dapat layar gitu-gitu. Terus gue penasaran kenapa beda banget gitu. Terus gue tonton deh. Setelah gue tonton, menurut gue biasa aja. Kalau lu mau menghabiskan waktu 2 jam di bioskop kurang lebih, untuk sekarang menurut gue mendingan ke film-film Indonesia kayak Nawila atau Tunggu Aku Sukses Nanti atau Senin Harga Naik atau Susana atau Danur. Menurut gue masih lebih layak karena sama-sama menghabiskan waktu sekitar 2 jam, tapi menurut gue lebih layak sih lu kasih waktu film-film tadi. Bukannya jelek, bagus filmnya, tapi nggak spesial gitu, nggak ngasih kesan apa-apa. Keluar itu ya udah film bagus gitu. Kalau film-film yang tadi gue sebut tuh keluar tuh ngasih kesan gitu. Terutama yang gue tonton 2 ya, Nawila sama Tunggu Aku Sukses Nanti. Sama nanti lu tonton Ghost in the Shell. Keluar tuh ngasih kesan. Jadi kayak lu omongin gitu. Kalau gue nonton Project Hail Mary itu kayak film apa tuh filmnya Matt Damon yang terjebak di planet Mars, Martian ya kalau nggak salah ya, The Martian. Kayak gitu tapi versi lebih light dan versi ketemu sama alien. Jadi nggak terlalu ngasih kesan lah kalau menurut gue, nggak meninggalkan, nggak ngebekas apa-apa di hati gitu. Film bagus tapi nggak ngebekas apa-apa. Itu kalau menurut gue. Terus abis itu gue balik lagi ke markas karena ada road to keroyokan, kayak persiapan menuju keroyokan. Tapi fokusnya lebih kepada untuk ristek dan untuk duik, supaya mereka ngelatih otot-otot crowdwork mereka. Gue sempat naik dikit untuk pemanasan sekitar 15-18 menit. Terus gue cabut ke show-nya Yono Bakri, yaitu Aku Jawa Dia Cina. Sebenarnya kata Yono ini tuh aslinya tuh Lahuful Mahfuz, tapi ini diperbaiki lagi atau di versi baruin gitu kurang lebihnya. Dan lucu show-nya, gue sih seneng banget nontonnya. Seneng karena kalau lu penasaran gimana ceritanya Yono Bakri bisa dapat istri Vini yang cantik jelita itu, semuanya dibahas di situ. Dan lu jadi mengapresiasi perjuangan Yono, tapi juga mengapresiasi karakternya Vini. Lucu sih menurut gue, itu show storytelling yang lucu. Terakhir kali gue ngeliat show storytelling yang lucu itu ya
Erwin yang plot twist. Ini lucu sih, gue sih suka ngeliatnya. Si Yono tuh jago bikin cerita jadi lucu. Kalau orang lain itu ceritanya mesti lucu untuk menjadi lucu. Kalau dia ada banyak bagian di ceritanya itu sebenarnya nggak lucu, tapi dia jago nyelipin lucunya. Emang jago sih Yono Bakri, pemain dia secara teknis. Terus udah abis itu gue balik. Gue nyampe acaranya Yono terlambat karena acaranya nabrak sama si Hiro tuh keroyokan. Jadi gue masuk Yononya udah setengah jalan. Tapi gue suka sih ngeliat dia, terutama bagian ketika dia mampir ke rumahnya Vini pertama kali itu menurut gue lucu banget. Menurut gue itu lebih lucu daripada joke closing ya kalau menurut gue. Udah habis itu gue balik. Hari Minggu gue banyak ngerjain podcast, ngerjain semuanya, ngerjain 4. Terus gue sempet sore lari di GBK. Mungkin kalau ada yang hari Minggu kemarin lari di GBK ngeliat gue, bisa membenarkan dia Mas Panji waktu itu lari. Karena gue kan pengen lari 12 kilo. Cuman rute 12 kilo di sekitar rumah gue tuh gak asik sejujurnya. Terus gue penasaran pengen lari yang enak gitu, yang uninterrupted, yang proper. Terus gue ke GBK deh, lari 12 kilo gitu. Itu aja. Hari ini gue lagi menuju ke Menara Kompas TV karena minggu ini banyak urusan sucinya nih. Yang hari ini mentoring, hari Senin, hari Rabu ada ngejuri. Gue jadi juri tamu di Suci. Selasa kan suka ada open mic Suci tuh di Comika Comedy Club. Kalau memungkinkan secara jadwal gue mau naik, jadi banyak sucinya gue di minggu ini. Tapi itu cerita untuk episode minggu depan. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.